Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama. Pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran tematik subtema 1 pembelajaran 1 tentang pelajaran IPA anak-anak sekalian ya. Di pelajaran IPA kali ini kita akan mempelajari bunyi dan indera pendengaran manusia. Pelajaran materi ajar ini diajarkan sebagai bahan ajar di MI Plus Al-Falah Jati Tengah sebagai madrasah kecintaan kita. Madrasahku keren. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan mempelajari bunyi terlebih dahulu ya. Ya, pengertian bunyi. Sering sekali ya kita misalkan Mas Reza, Mas Santo, Mbak Alia mendengar kata-kata bunyi. Nah, sebenarnya bunyi itu apa toh? Nah, bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik anak-anak melalui media transmisi seperti gas, cair, atau padat. Loh, akustik yang bagaimana toh Pak? Akustik itu gelombang yang gerakannya seperti gelombang longitudinal ya. Yang gelombang longitudinal itu gerakannya seperti lingkaran-lingkaran yang ada dari sumber suara itu. Misalkan kita berteriak, kalau misalkan kelihatan suara kita seperti gelang-gelang yang menjauh dari kita. Woi, misalkan kita berteriak, woi, itu dari depan ada suara seperti ada bulatan-bulatan. Nah, itulah yang disebut gelombang longitudinal. Nah, gelombang suara ini bergerak secara akustik seperti itu anak-anak. Jadi semakin kuat suara, maka gelombangnya semakin rapat, semakin lemah suara, maka jarak dari gelombang itu semakin renggang. Jadi misalkan digambarkan Pak Rofi berteriak dari sini, semakin ke sana semakin renggang, semakin dekat ke sini semakin rapat. Seperti itu anak-anak, kira-kira sifat gelombang akustik dari suara ini. Nah, seperti halnya kita, bunyi itu memiliki sifat-sifat anak-anak. Misalkan kita punya sifat, ada yang punya sifat pemalu, ada yang punya sifat dermawan, ada yang punya sifat murah senyum. Nah, bunyi ini memiliki beberapa sifat, diantaranya bunyi merambat memerlukan medium. Jadi tidak bisa bunyi itu berjalan tanpa medium, tanpa jalan nggak bisa. Nah, sedangkan tempat jalannya bunyi itu disebut medium. Nah, mediumnya bunyi itu bisa juga melalui medium gas, seperti halnya udara, melalui medium padat, seperti halnya kabel telepon, kawat, atau rel sepur, rel kereta api, atau meja ya. Dan juga bisa juga bunyi itu merambat melalui medium cair, seperti halnya air, minyak gas, minyak tanah, atau bensin. Itu bunyi dapat merambat melalui itu. Nah, bunyi juga dapat dibiaskan anak-anak. Kira-kira anak-anak pernah memperhatikan nggak, pernah lihat nggak kalau suara petir itu di malam hari terdengar lebih keras daripada di siang hari? Itu karena apa? Yang pertama, mungkin kalau siang hari banyak suara yang lain ya, jadi bunyi dapat dibiaskan dengan suara-suara yang lain, suara berisik yang lain. Yang kedua, bunyi juga dapat dibiaskan dengan perbedaan suhu di udara dan di langit dan di permukaan tanah. Kalau waktu siang hari, langit dalam keadaan dingin sedangkan bumi dalam keadaan panas, maka itu dapat membiaskan bunyi anak-anak.
Kalau misalkan malam hari, langit dan bumi hampir sama ya, hampir sama suhunya, podo-podo ademe. Maka dari itu ketika petir menyambar atau apa, geluduk ya, geluduk istilahnya kita di malam hari, maka akan terdengar lebih keras. Itu contoh pembiasan bunyi dikarenakan suhu atau bunyi yang lain. Nah, anak-anak, bunyi itu juga dapat dipantulkan seperti halnya bola. Ketika kita masuk ke dalam sebuah gedung atau kamar kecil, kemudian kita berteriak, "Woi, woi, woi, woi," gitu ya. Langsung seperti ada orang yang menirukan, tapi cepat sekali. Itu disebut gaung, anak-anak. Kalau di ruangan sempit itu disebut gaung. Dan ketika kita misalkan di sawah ya, di sawah, terus kita moro-moro tiba-tiba berteriak, "Woi!" gang setengah detik atau apa, ada orang yang meniru kita, "Woi!" Jadi gangnya seperti ini, "Woi, woi, 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 woi," gitu ya. Itu disebut gema. Jadi jangan kebalik ya. Kalau suaranya yang nirukan utuh dan agak lama disebut gema, kalau cepat dan cuman sebagian disebut gaung. Betul sekali. Nah, perambatan bunyi, anak-anak, itu bisa merambat melalui gas seperti halnya yang tadi Pak Rofi jelaskan. Contohnya ya, di situ ada orang bermain musik ya, orang bermain gendang. Nah, itu alat musik khas mana, anak-anak? Jawa ya. Ya, itu merambat melalui media gas, yakni media udara. Seumpama tidak ada udara, orang bermain gendang di ruang hampa, maka tidak akan terdengar suaranya, anak-anak. Ya, tatung gendang dung ya, itu bisa terdengar karena ada media udara yang digetarkan oleh membran, getaran-getaran dari apa? Membrannya gendang, tung 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 sampai ke telinga kita. Kemudian bunyi juga dapat melakukan perambatan atau berjalan menggunakan media padat, anak-anak. Seperti contohnya itu ada anak yang sedang bermain telepon kaleng ya, ada 2 kaleng dihubungkan dengan benang ini ya, dengan benang atau dengan kawat kecil. Kalau satu berbicara, satunya mendengarkan. Kalau ini mendengarkan semua ini. Yang betul satu berbicara, satu mendengarkan, maka akan terdengar, anak-anak. Kalian boleh mencoba deh di rumah. Itu kemudian yang satu berbicara, "Oi, kamu lagi apa? Kamu makan pete ya?" Seperti itu. Nanti akan terdengar oleh teman yang satunya yang sedang mendengarkan. Yang ketiga, bunyi juga dapat melakukan perambatan melalui media cair, anak-anak. Seperti halnya ikan lumba-lumba atau ikan dolphin yang berkomunikasi dengan suara klik. Jadi yang dapat berbicara ternyata bukan hanya manusia ya. Ikan juga berbicara dengan bahasa klik. Seperti ada klik, klik gitu. Ya enggak seperti suaranya Pak Rofi klik, tidak. Ya semacam itu kurang lebih, untuk memanggil komunitasnya, memanggil anak-anaknya, memperingatkan bahaya, atau bahkan melihat di situ ada tebing atau tidak. Itulah juga yang ditirukan oleh kapal selam, anak-anak. Kapal selam untuk mendeteksi kedalaman laut, untuk mendeteksi adanya tebing di depannya, itu juga menggunakan gelombang suara untuk ditangkap kembali pantulannya, sehingga menemukan di situ ada tebing atau tidak, ada palung apa tidak, seberapa dalam. Cara mengukurnya menggunakan gelombang suara, memanfaatkan gelombang suara yang dapat merambat melalui media cair. Dan ingat ya, anak-anak ya, bunyi atau suara tidak dapat merambat melalui ruang hampa atau tanpa medium. Jadi ketika Mas Tanto misalkan ngentot di luar angkasa, tidak akan terdengar suaranya ya. Tidak akan terdengar suaranya karena di ruang angkasa adalah ruang hampa. Seperti itu, anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar pendengaran manusia. Nah, anak-anak, alat pendengaran manusia itu secara garis besar itu ada
pendengaran manusia atau telinga bagian luar yang berwarna hijau ini, ada daun telinga, lubang telinga, gendang telinga, ada bagian telinga tengah, di situ ada tulang telinga, dan ada bagian telinga dalam, yakni di situ ada koklea, saluran eustasius, dan sambungan saraf ke otak. Sekarang Pak Rafiq jelaskan manfaat daun telinga. Nah, anak-anak sekalian, daun telinga yang kita miliki ini seperti ini ya, seperti ini. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati dan bermanfaat untuk mengarahkan suara di sekitar kita untuk masuk lubang telinga anak-anak. Jadi orang yang telinganya semakin lebar dan semakin tipis itu lebih peka dalam mendengarnya. Seperti contohnya kelinci ya, kelinci dan tikus itu memiliki telinga yang tipis dan lebar, bahkan lebarnya sampai segini ya untuk kelinci itu. Dia mampu mendengarkan sampai jarak setengah kilometer anak-anak. 500 meter kelinci itu sudah bisa mendengarkan orang yang berjalan. Hebat kan? Nah, itulah manfaat daun telinga. Yang kedua, lubang telinga ini adalah saluran yang cukup penting ya, yang menyalurkan getaran suara yang didapat dari daun telinga ke gendang telinga. Kita rawat telinga kita ya, jangan sampai kemasukan serangga atau kemasukan koin, kemasukan duit, kelebonan duit, jangan sampai ya. Nah, dari lubang telinga ini getaran suara masuk ke gendang telinga anak-anak. Jadi gendang telinga itu bentuknya seperti salon itu ya, seperti sound system itu ada membrannya, itu nggak boleh jebol ya. Makanya kalau ada teman di samping kita nggak boleh bengok terlalu kencang. Kalau benging atau kita teriak wah gitu deh, telinganya sini tuh bisa menjebolkan gendang telinga. Maka dari itu kita jangan sampai seperti itu ya, zalim pada temannya seperti itu, nggak boleh. Selanjutnya anak-anak, ada tulang telinga. Tulang telinga ini yang berada di belakangnya gendang telinga, yang menyalurkan suara atau getaran dari gendang telinga yang bergetar itu tadi langsung masuk ke koklea atau saluran yang mirip dengan rumah siput ini anak-anak. Di situ ada semacam cairan-cairan, yang cairan itu nanti langsung merangsang syaraf untuk disambungkan ke otak sehingga kita mampu mendengar. Loh Pak, kalau saluran eustasius itu untuk apa Pak? Kalau saluran eustasius ini adalah berfungsi sebagai penghubung antara telinga sama di belakang faring, di belakang tenggorokan sini anak-anak. Jadi sebenarnya telinga dengan belakang tenggorokan ini terhubung. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menyamakan tekanan udara, ben nggak gampang budek. Misalkan tidak terjadi perbedaan tekanan udara, maka saluran eustasius ini akan menutup. Nah, kalau tidak ada saluran eustasius ini, maka gendang telinga kita akan mudah bolong karena perbedaan tekanan di luar kepala dan di dalam kepala atau di dalam telinga tubuh kita. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi telinga yang normal. Nah, seperti ini prosesnya anak-anak. Suara yang berada dari luar, misalkan Pak Rafiq memanggil sampean Mbak Fatina Zahra gitu ya, itu suaranya masuk dari daun telinga seperti ini ya, kemudian masuk ke lubang telinga. Misalkan Pak Rafiq manggil sampean seperti itu, masuk ke lubang telinga, kemudian terdeteksi oleh gendang telinga ini getarannya anak-anak ya, misalkan ulfatul nur laili, nah itu langsung sini, masuk sini di gendang telinga ini bergetar-getar. Nah, ditangkap oleh tulang telinga. Tulang telinga ini ada 3 bagian anak-anak. Yang di depan ini ada namanya martil atau melus, ini yang paling peka. Kemudian ditangkap oleh landasan atau incus. Incus itu yang bagian sini ya. Nah, dari incus ini
nanti disalurkan lagi oleh semacam kabelnya telinga anak-anak, itu namanya sanggurdi, kemudian disolder di sini ada semacam min plus di sini sanggurdi. Itu ternyata mic manusia ada di sini anak-anak ya, alat rekamnya manusia ada di sini, kemudian masuk ke konklea atau yang tadi Pak Rofi sebut sebagai rumah siput ya. Di sini ada lapisan-lapisan halus, ini nggak boleh rusak ya. Kalau ini misalkan jual lidik rapopo, kalau ini jual lidik wes nggak iso ngrungokne, soalnya sini sebagian mesin yang peka ini anak-anak. Dari koklea diteruskan ke serabut-serabut kecil ke saraf otak, terus disampaikan ke otak. Misalkan diceluk ulfatul nur laili, ulfatul langsung dalam noleh seperti itu cepat sekali, seret langsung kotak, seret langsung noleh gitu. Kayak suwine kayak jelasnya Pak Rafiq tadi maling ini ulfatul laili dalam yang seperti itu karena mungkin ada bagian yang saluran yang tersumbat ya, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin kita diberi sistem pendengaran yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terlalu peka seperti kelinci. Kalau misalkan terlalu peka paling dhewe ra iso turu bendino enek cara mlaku awake dhewe krungu. Nah, seperti itu. Selanjutnya pesan khusus dari Pak Guru. Jangan lupa sholat ya anak-anak, jangan lupa ngaji ya, terus laksanakan beribadah dan manut kepada orang tua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasahku keren.